Nanti asisten saya namanya Dimas, dia membawa videonya yang lagi dalam perbaikan. Isyana baru aja ngaku kalau dia ada di lokasi kejadian. Dan dia seharusnya ketemu sama korban. Cuma dia satu-satunya tersangka. Dan sekarang dia lari lagi dari lokasi kejadian. Apapun yang terjadi, saya tetap gak akan tanda tangan surat ini. Kamu nikmatin aja di dalam. Karena aku yakin kamu bakal hancur sehancur-hancurnya. Afgan? Jadi ini sudah final Endan? Sejauh ini ya, cuma minta tolong di cross check lagi dengan BP-nya dan bukti-bukti yang ada. Tapi sejauh ini perintah dari atasan semuanya sudah final. Jadi tolong dipantau aja, nanti kalau ada perkembangan saya kasih tahu lagi. Komandan Surya. Bapak Afgan, kenapa ada di sini? Ada yang bisa saya bantu? Isyana Ramadhani, tolong bebaskan dia. Alasannya? Tentu karena dia tidak bersalah. Tahu dari mana? Saya ada di TKP ketika laki-laki itu jatuh. Lalu apa buktinya? Bapak Afgan, mohon maaf. Tapi hubungannya itu dengan bukti kalau Isyana tidak bersalah itu apa ya? Dengar Komandan Surya, saya mendapatkan luka ini karena saya ada di TKP. Dan Isyana, dia ngobatin saya sampai dia yang bukain baju saya. Bapak ada di TKP? Ya, Dan Bapak juga di sana waktu kejadian itu? betul. Sebentar. Ya, ada apa? Sepertinya kita punya masalah, Dan. Ya pastilah. Kalau enggak, kamu nggak akan telepon saya sekarang. Ada apa? Izin, Dan. Bapak Afgan ada di sini dan dia bisa membuktikan kalau tersangka tidak bersalah, Dan. Bukti apa? Bapak Afgan ada di tempat kejadian waktu kejadian itu berlangsung. Dan dia juga ada di sana waktu jasad jatuh dari ketinggian. Dan dari penjelasan juga Bapak Afgan ada di samping tersangka waktu kejadian itu terjadi. Terus kamu percaya sama ceritanya? Belum tentu sih, Dan. Tapi dia ada bukti. Punggung Bapak Afgan yang terluka karena pecahan kaca. Itu diakibatkan karena mayat yang menimpa mobil, Dan. Terus? Tersangka mengaku kalau dia membantu untuk mengobati dan melepaskan baju Bapak Afgan. Ini saya yang aneh atau gimana ya? Kenapa mereka tidak bisa mengganti baju mereka sendiri? Waktu itu Afgan mengganti baju tersangka. Sekarang malah sebaliknya. Izin, Dan. Jadi ini tersangka kita bebaskan atau bagaimana, Dan? Ya sudah, kamu lepaskan saja Isyana. Dan kasih tahu dia, saya tidak akan mentolerir masalah buka baju untuk menjadi alibinya mereka lagi. Siap, Dan. Surya, kamu tetap ikuti dan selidiki masalah ini. Siap laksanakan, Dan. Ihsan, Siap Dan. bebaskan Isyana. Siap, baik. Mari Pak, saya antar. Terima kasih Komandan Surya. Shana, ayo silakan. Afgan, Sekarang kita impas.
Itu apaan ya? Isyana, ya Allah Isyana, kamu ngapain sih malam-malam jalan sendirian? Udah kayak Mbak Kunti tau nggak? Udah, Pet, kamu istirahat aja. Anggap aja aku nggak ada. Nganggep kamu nggak ada gimana? Suara kamu tuh sampai dapur. Kamu ngapain sih sendirian? Maaf ya, aku cuma pengen nyari tempat untuk istirahat. Ya Allah, kalau tempat untuk istirahat kan ada kamar aku. Di kamar aku aja ya. Yakin kamu mau bantu Isyana? Gak takut ya kamu ketahuan sama Bu Paramita dan Bu Adisti? Bisa-bisa nasib kamu sama kayak Isyana. Isyana maaf ya, tapi aku kalau dipecat aku bingung. Iya, nggak apa-apa, udah kamu istirahat sana. Ya, aku bisa tidur di mana aja. Rumah ini kan besar. Tapi kamu janji ya, jangan gentayangan lagi, aku takut. Ya, udah sana. Afgan, di sana, apa yang sebenarnya terjadi? Ini bukan keputusan yang main-main, Pak Excel. Bapak harus memikirkan efek dari keputusan itu. Dia bisa dalam kondisi bahaya. Keluarga Bapak pasti tidak akan membiarkannya. Bapak tahu sendiri kan dengan keluarga Bapak. Mereka akan menghancurkannya. Justru itu. Kenapa? Keluarga saya adalah keluarga yang handal dalam menghancurkan kehidupan orang lain. Siapapun. Tanpa pandang bulu. Bahkan orang-orang terdekatnya. Bahkan mereka juga bisa menghancurkan ayah saya. Mereka bisa menjadi serigala di malam hari. Begitupun mereka juga bisa menjadi anjing yang sangat lucu di siang hari. Dan sekarang, mereka sedang bersiap untuk menjadi serigala. Menurut Bapak, siapa dalam kondisi bahaya sekarang ini? Siapapun yang menghalangi jalannya. Berarti target berikutnya bisa Pak Excel sendiri? Kemungkinan itu bisa jadi ada. Kalau Bapak menyadari itu, kenapa Bapak nggak mencegahnya? Apa Bapak pikir saya bisa mencegahnya? Apa Bapak pikir dengan saya mencegahnya, mereka bakal stop? Mereka itu licik, Pak. Mereka nggak akan berhenti sampai kapanpun. Bahkan, jika besok saya mati, mereka bisa berpura-pura menjadi orang yang merasa paling kehilangan, Pak, di dunia ini. Bahkan jika tubuh saya belum menyentuh tanah, mereka bisa sudah melupakan saya dan melanjutkan kehidupan dunia ini untuk mengincar harta. Terus apa maksud Pak Excel melakukan hal ini semua? Satu-satunya orang yang bisa saya percaya dalam kehidupan ini adalah adik saya, Afgan. Jadi Pak Excel sengaja membawa Isyana, orang asing yang tidak ada hubungannya ke keluarga Bapak, untuk Bapak jadikan umpan. Tepat sekali. Tapi itu bisa menghancurkannya, Pak. Dia tidak gampang untuk dihancurkan. Saya tahu itu. Tidak ada satupun orang yang bisa memprediksi itu, Pak. Sejak pertama kali saya bertemu dengan Isyana, saya tahu bahwa Isyana adalah orang yang baik, kuat, dan memiliki hati yang tulus. Dan yang paling penting, Isyana tidak pernah memperdulikan soal harta dan tidak pernah menuntut apapun kepada saya. Itulah sebabnya saya memilih Isyana.
harus kuat. Aku yakin aku bisa melewati semua ini. Pak Axel, sampai detik ini saya masih nggak ngerti kenapa semua ini terjadi. Siapa itu? Kamu kenapa nggak sekalian pergi aja dari sini? Kamu nggak bisa dengar atau nggak bisa ngomong? Dasar nggak tahu malu. Saya bisa bilang saya lihat sendiri ada laki-laki dari lantai 12 yang jatuh dan mati di tempat. Kenapa tadi Bu Nadia bilang lantai 12? Apa kamu bilang? Iya. Tadi Bu Nadia bilang pria itu jatuh dari lantai 12. Pak, pria yang jatuh itu ada di kantor di lantai berapa, Pak? Kantor pria yang jatuh itu berada di lantai 14, Pak. Padahal berita yang beredar, pria itu jatuh dari lantai 14. Ya, mungkin orang-orang mikir kayak gitu karena kantor pria itu ada di lantai 14. Pria itu pasti berusaha kabur sampai turun 2 lantai. Sebelum akhirnya dia didorong. Dan saya ngitung sendiri kok, Bu. Tapi Ibu Nadia, kok Ibu bisa tahu? Pak, coba rekaman yang tadi diulang lagi. Baik. Aneh, gak ada satupun yang bilang kalau ada yang janggal di dalam rekaman CCTV ini. Kenapa tadi Ibu bilang lantai 12? Apa jangan-jangan karena Ibu ada di tempat? Dan Ibu yang mendorong orang itu? Kenapa diam, Bu?
Kenapa pertanyaan saya nggak dijawab? Satu yang harus Ibu ingat. Saya nggak akan pergi dari sini sampai saya tahu apa yang sebenarnya Bu Nadia pengen lakuin. Sebaiknya Bu Nadia istirahat. Sebelum Ibu kehilangan segalanya. Selamat malam Bu Nadia, yang terhormat. Sorry. Ngerasa terganggu ya? Ngerasa gak nyaman? Oke, menurut kamu saya ada di TKP waktu itu? Atau saya ngelakuin sesuatu sampai orang itu jatuh dan mati? Oke, kita anggap itu benar. Tapi menurut kamu, kira-kira kenapa saya ngelakuin itu semua? Kira-kira kenapa saya ngelakuin itu? Apa yang bisa saya dapat? Kecuali orang itu tahu tentang sesuatu yang seharusnya dia nggak tahu. Tapi mana buktinya bahwa memang saya yang ngelakuin itu? Saya melakukan perbuatan kriminal, lalu orang itu tahu, terus saya ngebunuh dia. Itu teori kamu. Berarti, kalau memang itu benar, sekarang kamu ada dalam bahaya. Dan kira-kira Isyana, apa yang bisa saya lakuin ke kamu? Ada dalam bahaya. Dan kira-kira Isyana, apa yang bisa saya lakuin ke kamu? Look at you. Kamu ketakutan. Tenang aja Isyana. Saya tahu tentang kejadian lantai 12 itu dari laporan polisi. Tapi kalau memang semua itu benar, kamu seharusnya takut Isyana. Jadi, selamat malam. Semoga kamu gak mimpi buruk malam ini.
Halo. Saya sudah mendengar semuanya. Kamu sampai ditangkap. Saya minta maaf. Tapi kamu juga harus mengerti. Ancaman itu mulai berjalan. Ini bukan sekedar apa yang sedang kamu cari saja. Tapi kasus ini jauh lebih besar. Orang-orang ini akan melakukan apa saja agar kamu tidak bisa mendapatkan video itu. Dan orang-orang ini juga bisa membunuh seseorang untuk menghilangkan jejaknya. Saya yakin video itu sudah dihancurkan. Pak Firman, tolong kasih tahu saya sesuatu. Tentang apa? Apa pendapat Pak Axel terhadap Bu Nadia? Kenapa kamu menanyakan tentang hal itu? Gak apa-apa, Pak. Saya cuma penasaran aja. Pak Axel selalu mencari tahu latar belakang orang-orang yang dekat dengan keluarganya. Apalagi ada kaitannya dengan Afgan. Pak Axel sangat peduli dengan adiknya. Apa sejak dari awal Bu Nadia dan Pak Afgan punya hubungan, Pak Axel cari tahu juga tentang dia? Tentunya, kalau itu berkaitan dengan Afgan dan akan menyimpan dengan rapi datanya. Karena Pak Axel tidak mudah percaya dengan orang lain. Di mana Pak Axel menyimpan semua catatannya, Pak? Kalau itu, hanya Pak Axel yang paling tahu. Dan dia menyimpannya di tempat yang paling aman. Kalau Pak Axel memang orang yang begitu melindungi keluarganya, apa dia tidak menemukan apa-apa soal Bu Nadia? Kalau Pak Axel memang selalu mencari informasi tentang orang-orang di sekeliling dia dan keluarganya, di mana ya dia simpen file itu? Afgan, kenapa? Kenapa kamu bebaskan Isyana dari penjara? Padahal kalau dia tetap di penjara, pasti dia akan menandatangani surat itu. Mama yakin dia bisa penjarain cewek itu. Pertama, Afgan gantiin baju perempuan itu. Sekarang perempuan itu gantiin baju Afgan. Lama-lama pacaran mereka. Cukup ya, jaga mulut kamu. Gak semua hal sesuai sama isi pikiran kamu. Lalu apa? Aku bebasin perempuan itu karena semua yang dia katakan benar, Ma. Udah itu aja. Aku juga mau semua harta warisan itu balik lagi ke keluarga kita. Tapi aku juga mau tahu apa alasannya Kak Axel ngasih semuanya ke dia. Kamu mau tahu? Sekarang tiba-tiba kamu mau tahu kenapa Axel jadi kayak begitu? Seharusnya kamu biarkan perempuan itu di penjara. Dengan dia di penjara, dia nggak ada pilihan. Dia pasti mau menandatangani surat itu. Sekarang apa? Kita mulai dari titik nol lagi. Kita lihat aja nanti. Kamu bakal tetap bela dia atau enggak pas dia udah balik semua warisan Axel jadi nama dia. Tapi, kalau memang semua itu benar, kamu seharusnya takut, Isyana. Afgan, astaga Tuhanku. Bener-bener gak waras kamu. Aduh Pak, Apa maksud semua ini? maaf. Kamu pikir maaf cukup setelah kamu lempar baju saya dengan oli kayak gini? Saya kira tadi, Kira apa? Iya, tadi saya kira itu orang yang mau nyakitin saya, Pak. Kamu ini selalu hidup dengan pikiran yang buruk ya? Semua orang kamu pikir mau nyakitin kamu, termasuk saya. Langkah pertamanya kamu lempar dengan oli,
Yang keduanya kamu bakar. Bener kriminal kamu ya. Ngapain kamu di sini? Saya cuma butuh tempat untuk tidur, Pak. Kamu tahu ini garasi? Garasi bukan tempat untuk tidur. Ya tapi kenapa? Lagi-lagi Bapak terlihat seperti peduli sama saya. Saya nggak peduli sama kamu. Kenapa GR banget sih kamu? Ya terus Bapak ngapain kesini? Bapak kenapa diem? Gak bisa jawab pertanyaan saya. Berarti kita nggak akan ngomongin apa yang Bapak mau lakukan ke sini. Sampai tadi saya nyerang Bapak. Buat apa kamu tahu? Gak penting, apalagi untuk kamu. Ya penting lah. Ya, biar Bapak tahu kalau saya ada di sini. Atau Bapak emang gak mau tahu kalau saya ada di dalam garasi. Di persimpangan mana yang harus ku pegang? Ini bukan cinta sederhana, tak ada sepatu kaca, hanya rasa yang membara di tengah badai. Aduh, aku bodoh banget deh. Ngapain sih aku nyirimin Pak Afgan? Tapi ngapain juga ya aku mikirin dia? Dia aja gak mikirin aku. Habis pikir, kenapa perempuan itu selalu cari gara-gara? Assalamualaikum Rehan. Kamu kenapa nelpon? Halo Kak, waalaikumsalam. Kak, kakak ada di mana Kak? Ini kakak bentar lagi pulang kok. Kamu baik-baik aja kan? Minum ya. Aku telepon Kak Isana sebentar. Halo Kak, Nenek sakitnya lagi kambuh Kak. Kayaknya Nenek harus dibawa ke rumah sakit deh. Aku khawatir, takut Nenek kenapa-napa. Ya udah Rehan, kamu bawa Nenek langsung ke rumah sakit sekarang ya. Jangan ditunda lagi. Soal biaya, biar kakak yang urus. Memangnya kakak ada uangnya Kak buat bayar biaya rumah sakitnya? Insya Allah ada kok. Udah pokoknya yang penting sekarang kamu bawa Nenek ke rumah sakit. Nanti kakak yang urus soal biayanya ya. Nanti kakak kirimin uangnya. Iya Kak, kalau gitu Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nenek harus dirawat di rumah sakit. Aku harus cepet kirim uang supaya Rehan gak kerepotan ngurusin administrasinya. Astaga ya Tuhanku. Gajian masih lama lagi. Ini gimana ya caranya aku bisa dapetin uangnya? Nenek jangan khawatir ya Nek. Sana pasti akan bantu kita. Jangan khawatir ya. Sebentar, aku ambil.
sabar ya, Nek. Adisti, Raffi, kalian mau kemana? Pergi. Kalian berdua sadar gak sih? Kalau hari ini 100 hari Axel meninggalkan kita. Mama udah mempersiapkan semuanya. Terus kalian mau pergi? Batalin semuanya. Kalian berdua ini keluarga dari Yanto. Kebayang gak sih Mama tuh udah undang semuanya. Keluarga, koleganya Papa. Bahkan semua keluarga kita akan hadir. Kalau kalian berdua gak ada, apa kata orang? Kata orang, Mah, aku udah berikan semuanya buat dia. Rasa hormat aku, kesetiaan aku, bahkan hidup aku. Tapi lihat apa coba balasannya. Dia malah kasih segalanya ke perempuan itu. Seorang pembantu. Adisti tolong ya. Kalau ingat itu kita semua sakit hati. Lupain dulu. Axel udah mempermainkan kita. Dia nggak nganggap kita sebagai keluarganya, Mah. Jadi coba Mama kasih tahu aku, buat apa aku ngehargain orang yang nggak menganggap kita. Adisti, apapun yang terjadi, Axel tetap kakak kamu. Iya, dia emang seorang kakak. Seorang kakak yang membuang kita, keluarganya seperti sampah. Cukup ya, cukup Adisti. Tapi Mama ada benernya juga, karena takutnya kalau kita memang pergi, nama keluarga kita itu bakal... Oke, lupain aja. Mama gak mau ya kalian berdua sampai ribut gara-gara ini. Tolong ya, Mama sekarang mau fokus sama acara ini, kalian batalin kepergian kalian. Oke? Oke, Ma. Bu, Ibu. Bu, Ibu. Ada apa? Maaf Bu kalau saya ganggu waktunya. Tapi saya butuh bantuan Ibu. Bantuan? Saya butuh gaji saya dibayar di muka, Bu. Saya itu salah dengar atau kamu sengaja bercanda sama saya? Isyana, kamu udah menguasai harta dari Yanto. Aset keluarga dari Yanto ini ada sama kamu. Sekarang kamu minta bantuan sama saya. Maksud kamu apa? Tapi semuanya kan bukan punya saya. Itu bukan uang saya dan saya nggak mau menggunakan itu. Kalaupun Ibu nggak bisa membayar gaji saya di muka, nggak apa-apa Bu. Kasih saya pekerjaan tambahan aja. Ibu kan tadi bilang masih banyak pekerjaan rumah yang belum selesai. Nggak apa-apa, biar saya aja yang kerjain semuanya. Soalnya saya butuh banget Bu. Saya butuh untuk ngirimin uang itu ke rumah saya. Oke. Kamu bisa masak? Bisa Bu. Oke. Sekarang kamu kerjakan itu. Tapi dengan satu syarat. Kamu masaknya tidak ada bantuan orang lain ya. Kamu masak sendirian. Saya Bu. Kenapa? Kamu keberatan ada masalah? Tapi Bu, acaranya kan sebentar lagi dimulai. Saya belum nyiapin apa-apa. Terus semua itu urusan saya gitu? Kamu kan tadi bilang, kamu butuh uang. Ya udah saya kasih kerjaan. Kalau kamu mau ya lakukan dong. Jangan khawatir Nyonya Isyana, kita pasti akan bantuin kamu. Dengar semuanya, stop kerjaan kalian. Kenapa? Karena hari ini memasak bukan jadi tanggung jawab kalian lagi. Terus yang bertanggung jawab siapa? Acaranya kan hari ini. Nyonya tercinta kita, Nyonya Isyana. Jadi, yang mau nyelesain semua hidangan untuk acara hari ini, Nyonya Isyana kita. Terus, kenapa? Ini perintah Nyonya langsung. Tidak ada yang boleh bantu Isyana. Dia harus mengerjakan semuanya sendiri. Enggak bisa. Isyana nggak akan sanggup ngerjain ini semua. Biar aku yang bantu ya. Ini terlalu banyak yang harus dimasak. Berani kamu bantu Isyana? Saya akan laporin kamu ke Ibu Paramita. Mau kamu dipecat? Tapi... Nggak ada tapi-tapi. Ayo semua ikut. Ayo! Ya ayo kalau maksa. Why
Morning, Tante. Hey Nadia, morning sayang. Ahli waris baru rumah ini ada di mana? Kamu tenang, udah Tante urus. Bentar, Tante. Gemi, Pita. Iya, Bu. Gemi, kamu mau duit cepat? Uang cepat. Kecepatannya seberapa ya, Bu? Terus jumlahnya berapa? Itu nanti aja. Sekarang kamu jawab pertanyaan saya. Isyana sekarang tinggal di mana? Isyana? Oh, Isyana udah kami usir, Bu. Ada di garasi sekarang. Ya kan, Pit? Iya, Bu. Ya udah kalau gitu sekarang kamu ke garasi dan ambil tas Isyana. Maaf, Bu. Ngambil tas. Bu, maaf sekali lagi. Ibu kan looknya fashionable. Terus barangnya branded dan mahal-mahal. Ngapain sih Ibu masih butuh baju yang di dalam tas Isyana? Waduh, aduh. Bu Nadia, nggak usah repot-repot. Wah, lebih sedap dari kaldu ayam. Masih mau banyak bicara? Oh, tentu tidak, Bu. Segera tas Isyana akan ada di hadapan Ibu Nadia. Kalau begitu, saya permisi dulu, Bu. Bu Nadia nyuruh aku ngambil tasnya Isyana. Terus nanti aku dikasih duit. Ya, duitnya sih aku mau. Tapi tasnya buat apa ya? Apa mau dibakar? Atau mau dikirim guna-guna yang nggak berguna juga? Atau malah mau dijadiin topi? Fashion zaman sekarang tuh koyo aneh-aneh. Itu dia. Duitku. Permisi, Bu. Pita. Gemi di mana ya? Kenapa belum balik ke sini? Saya kurang tahu, Bu. Ya udah kalau gitu saya suruh kamu aja. Saya harus ngapain, Bu? Ambil tasnya Isyana dan bawa ke saya sekarang. Ayo sekarang. Iya, Bu. Kenapa ya Bu Nadia minta tas Isyana? Dan buat apa juga? Kenapa dia nggak nanya sendiri aja sih? Atau aku minta langsung aja ke Isyana? Atau aku pura-pura amnesia dan gak inget apa-apa? Kayaknya nggak mungkin deh. Bisa-bisa bangun tidur alis aku hilang sebelah.
Iya pasti aku selesain kok. Iya aku tahu emang masalah Helen ini belum selesai. Nadia, Papa udah ingetin sama kamu kan? Jangan pernah meninggalkan jejak apapun. Iya udah aku bilang akan aku beresin. Iya. Oh, kamu. Bu jangan Bu. Bu Nadia. Bu Nadia. Bu tolong bukain Bu, jangan dikunciin. Ibu. Bu. Astagfirullah. Halo, Nek. Assalamualaikum, Isyana. Waalaikumsalam, Nek. Nenek lagi di mana? Di rumah. Oh, kok Nenek masih di rumah? Nenek kenapa nggak ke rumah sakit? Isyana, kamu kerja keras karena mau kirim uang buat nenek ya. Sudahlah, Isyana. Kamu jangan kirim-kirim uang lagi ya. Sudah, jangan. Nenek kan harus banyak istirahat. Jadi sekarang mending nenek ke rumah sakit. Periksa ke dokter, oke? Biar nenek bisa cepat sembuh. Nanti uangnya biar Isyana yang urus, ya? Nenek ini sudah tua. Sudah sakit-sakitan kayak gini, Isyana. Percuma ke rumah sakit gak bakal sembuh. Nenek pikirin kesehatannya nenek aja. Dan nenek harus segera ke rumah sakit. Isyana, tapi kamu sudah terlalu banyak membantu nenek. Nenek cuma gak mau nyusahin kamu terus, Isyana. Nenek juga gak mau kamu sampai jatuh sakit. Gara-gara kerja keras nolongin nenek, Isyana. Aku akan tetap kirim uang buat nenek. Jadi nenek gak perlu khawatir. Kamu itu punya kehidupan sendiri. Jadi kamu gak usah mikirin nenek terus ya. Nenek itu adalah tanggung jawab aku. Gak ada yang paling berarti di dunia ini selain nenek. Aku sayang banget sama nenek. Nenek juga sayang banget sama kamu. Ya udah, sekarang nenek janji sama Isyana ya. Nenek harus ke rumah sakit. Iya, nenek janji. Ya udah kalau gitu aku tutup dulu ya, Nek, teleponnya. Nanti aku telepon lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Gimana caranya aku keluar dari sini? Tolong! Tolong bukain saya! Gemi! Pita! Kamu kenapa sih? Bisa-bisanya kamu ngomong kayak tadi depan mama. Aku ngomong kayak tadi karena menurut aku omongan mama itu bener. Menurut kamu, really? Semenjak kapan kamu bisa berpendapat? Sejak aku sadar kalau aku capek sama treatment kamu sama aku. Karena harus dipaksain selalu setujuin sama semua omongan kamu. Lucu banget dengar itu dari kamu. Padahal kamu hampir gak pernah bicara kalau gak dapet izin dari aku. Itu masalahnya Adisti. Itu masalahnya kamu tuh selalu maksa aku. Kamu harus selalu dikte aku harus begini, aku harus begitu. Kamu kira aku gak capek apa? Kamu kenapa sih? Mau cari masalah? Kalau kamu kayak gini terus, lihat aja nanti. Ada apa sih? Gak apa-apa kok, Ma. Tapi Mama dengar kok. Kalian berdua ribut kan? Bentar, aku ada telepon. Bentar ya. Halo? Iya. Yes. Iya, aku janji. Aku janji aku datang. Ya? No. Calm down. Oke? Tenang aja. Semuanya aman terkendali. Kamu kenapa reaksinya kayak gini? Kamu bicara sama siapa sih? Oh, aman-aman biasa lah, kerjaan. Aku masuk dulu ya, Ma. Bentar ya, Ma. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Terima kasih udah datang ya. Makasih. Silakan, silakan. Afgan. Ma, harusnya yang kita undang kan cuma keluarga sama kerabat-kerabat terdekat. Nggak apa-apa. Mama maunya kayak gini. Terlalu banyak orang, Ma. Afgan, bukannya bagus kalau banyak orang, banyak tamu. Jadi biar orang-orang tuh tahu kalau walaupun Axel nggak ada, kita tetap menghargai dia dan menghormati dia. Bukan kita yang butuh itu, tapi Mama. Kenapa sih? Kok kamu ngomongnya kayak gitu sama Mama? Aku punya caraku sendiri untuk menghormati Kak Axel, Ma. Bukan dengan cara kayak gini, bukan dengan membuat sebuah pertunjukan di depan orang-orang yang belum tentu peduli juga sama Kak Axel waktu dia masih hidup. Jadi menurut kamu ini pertunjukan? Gitu? Kelihatannya gitu kan? Menurutku mah, berduka itu bukan sebuah tontonan. Bukan soal memberikan makanan terbaik, mengundang banyak orang untuk dilihat. Tapi dari dalam sini mah, itu untuk diri kita sendiri. Oke nak, berarti dengan kata lain, kamu sudah menyalahkan Mama. Mama jangan salah paham, aku nggak nyalain Mama. Lagian kita nggak bahas mana benar mana salah kok. Yang penting tuh niat untuk doain Kak Axel, menurutku kayak gitu mah. Itu poinnya mah. Ya udah, tapi Mama nggak mau kamu pergi. Kamu tetap di sini ya. Sorry Ma, aku nggak bisa ada di sini. Kamu mau kemana, Afgan? Aku nggak nyaman ada di sini, Ma.
Dan aku gak perlu buktiin apapun ke siapapun. Aku punya caraku sendiri untuk menghormati Kak Axel. Afgan. Tolong! Astaga ya Tuhanku, ini serem juga ya. Tapi mau gimana lagi? Kayaknya cuma lewat sini nih aku bisa keluar. Aku gak perlu buktiin apapun ke siapapun. Aku punya caraku sendiri untuk menghormati Kak Axel. Ada cerita, bukan dongeng biasa. Ini kisah kita terjebak di antara dua dunia, mimpi dan realita. Maaf Pak, Hei, apa yang kamu lakukan di atas sana? saya rasa Bapak nggak perlu tahu. Menurut saya perlu. Apa yang kamu lakukan di atas sana? Bapak nggak akan percaya juga sama saya, jadi buat apa saya ngejelasin? Isyana, gak usah bertele-tele, saya nanya. Jelasin aja ke saya sekarang. Udah Pak, lupain aja. Bapak tuh nggak akan ngerti rasanya kerja mati-matian untuk ngedapetin duit buat bertahan hidup. Bapak nggak akan ngerti. Kamu mau bilang kamu susah cari uang? Kamu lupa kamu itu siapa? Pak, cukup. Saya nggak mau ngedengerin apapun dari mulut Bapak lagi. Soal saya yang mata duitan lah. Apalah yang terjadi di masa lalu saya, udah Pak. Sikap kamu ini membuat saya dan semua orang di rumah ini merasa lebih mudah untuk... Iya tentu aja Pak. Orang kaya seperti Bapak akan menganggap segalanya tuh mudah. Terus apa? Melompat dari atas jendela itu adalah solusinya? Sekali lagi saya tegasin ya Pak. Bapak nggak akan ngerti rasanya seperti saya melakukan sesuatu mati-matian untuk bertahan hidup. Yang Bapak ngerti adalah uang cuman alat. Tapi bagi saya, uang itu adalah hidup dan mati. Sementara Bapak kabur dari acara kakak sendiri. Sikap orang kaya emang kayak gitu ya? Bisa-bisanya lupa sama darah daging sendiri. Kalau memang sikap dan sifat orang kaya seperti itu, Pak. Lebih mending saya menjadi miskin. Permisi. Cinta terluka dan ku masih Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Astaga ya Tuhanku.
hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi namahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Pak, tunggu Pak. Kenapa ya? Kamu kenal sama saya? Bapak ninggalin ini. Jadi kamu jauh-jauh ke sini cuma pengen balikin jam ini? Iya, saya udah ngejar Bapak dari tadi. Kenapa nggak kamu simpan aja? Kenapa saya harus simpan? Kan ini punya Bapak. Kamu tahu ini jam apa? Rolex Submariner dengan casing oyster steel. Tahu harganya? Kalau di toko resmi 200 juta. Tapi kalau dengan model dan demand yang kayak gitu 300 juga bisa sih, Pak. Pengetahuan kamu cukup banyak ya soal jam? Nenek saya dulu kerja di toko antik. Kenapa nggak kamu simpan aja jamnya? Lagi pula kan kalau kamu simpan, saya juga nggak bakal tahu kalau kamu yang nyimpan. Bapak tinggal bilang terima kasih aja. Gak lebih. Aku berharap seenggaknya ada salah satu keluarga dari Yanto yang seperti Pak Axel. Baik, rendah hati, dan suka menolong. Kamu kemana aja sih? Dari dapur, Bu. Maaf. Silakan. Ibu-ibu, Iya. silakan ya disantap makanannya. Iya, Bu. Loh, kok kuenya kotor sih? Aduh maaf ya Bu, ini pasti ulah pembantu saya. Sebentar ya, nanti diganti. Coba sini, kamu sini. Kamu sengaja ya? Hah? Kok bisa-bisanya sih ada kotoran di kue gitu? Enggak, Bu. Kamu sengaja ya? Mau mempermalukan saya di depan tamu-tamu? Iya? Isyana, saya tahu kok. Kamu mau mencari perhatian kan? Sekarang gini ya. Yang kamu butuhkan di dunia ini kan cuma uang. Saya akan kasih kamu uang. Tapi kamu pergi dari rumah ini. Itu yang kamu butuhkan kan? Maaf, Bu. Tapi saya nggak akan keluar dari rumah ini. Saya juga nggak pernah naruh kotoran di makanan-makanan itu. Dan kalau kita mau ngebahas soal uang, kita bekerja demi uang kok, Bu. Begitupun saya. Ibu juga kan? Kalaupun ibu memang mencoba untuk mempermalukan saya di depan tamu-tamu ibu, saya nggak peduli. Kita semua akan melakukan sesuatu untuk keluarga kita, Bu. Dan saya melakukan hal yang sama. Pit. Bisa. Kenapa, Is? Kamu ngeliat Bu Nadia nggak sih? Kok dari tadi aku nggak ngeliat Bu Nadia ada di sini ya? Tadi sih ada Bu Nadia, tapi sekarang aku nggak tahu dia kemana. Kamu kenapa nanyain Bu Nadia? Nggak apa-apa kok.
Yaudah aku lanjut kerja dulu ya. Iya, silakan. Jangan sampai ada ngeliatin aku kalau aku ngikutin Bu Nadia. Aku pengen tahu apa yang sebenarnya Bu Nadia sembunyiin. Aku akan urus semuanya. Apa yang sebenarnya direncanakan Bu Nadia? Bu Nadia. Ibu dipanggil keluar. Apa? Ibu dicariin sama semuanya. Ingat ya, jangan suka ikut campur urusan orang. Bu Nadia lagi nyari sesuatu. Tapi apa ya? Kamu mungkin bahagia ngeliat ini semua, Kak. Dulu kamu pernah bilang, apapun yang terjadi kamu akan selalu ada di samping aku. Kamu juga pernah bilang, apapun yang terjadi, kita gak akan pernah terpisah. Kita akan selalu sama-sama. Lihat sekarang, aku sendirian dan aku hanya bisa ngobrol sama kakak lewat foto. Harusnya kakak ngasih aku kesempatan untuk mengucapkan selamat tinggal dengan layak. Maafin aku, Kak. Aku gak bisa ikut acara bareng yang lain. Karena aku gak bisa pura-pura terlihat peduli di depan banyak orang. Gak ada satupun yang bisa mengerti aku di rumah ini. Bahkan di dunia ini. Kecuali kamu, Kak. Lihat sekarang, Kak. Dan sekarang aku gak punya siapa-siapa. Aku menyimpannya selama ini. Cinta terluka dan ku masih di sini.
nggak tidur kamu? Kenapa? Nggak bisa tidur ya? Hari ini hari peringatan meninggalnya Mama ya. Afgan, ini aku beliin sesuatu untuk kamu. Coba buka. Sini aku bantuin. Bukan sekedar tentang cara memainkan biola. Aku yakin semua orang bisa memegangnya. Semua orang bisa memainkannya dan menghasilkan nada-nada dari biola itu, Kak. Tapi nggak semua mampu untuk meredakan kebisingan di dalam hati. Untuk mengubah keberisikan di dalam kepala juga nggak mudah. Untuk memainkan biola kamu harus menarik busura dengan tepat. Jika terlalu lembut, tak seorang pun mampu mendengarnya. Sebaliknya, jika terlalu keras, senarnya akan putus. Rasa sakit juga begitu. Kamu akan membawanya karena dia ada di tanganmu. Tapi kamu harus belajar mengontrolnya. Karena kalau enggak, dia bakal menghancurkanmu. Atau berubah menjadi suara yang tidak akan pernah mau kamu dengar. Bukan sekedar tentang bermain musik aja kan, Kak? Baiklah, mari kita selesaikan. Pertama adalah gaji, berikutnya adalah tanggal mulai bekerja. Jangan mulai minggu depan. Bapak yakin soal ini? Kalau saya nggak yakin, saya nggak akan ngajak kamu ke sini. Relax, Isyana. Kamu nggak perlu khawatir yang berlebihan. Maaf, tapi saya mau nanya, Pak. Bapak memberikan kepercayaan yang begitu besar ke saya. Orang yang Bapak nggak begitu kenal. Isyana, kepercayaan itu bukan soal waktu, melainkan insting. Tapi saya harus melakukan apa, Pak? Kamu ada di sana untuk satu alasan. Melindungi adik saya. Tapi ini rasanya seperti gak masuk akal. Saya nggak bisa nanganin soal ini, Pak. Terlalu rumit, terlalu besar untuk saya. Isyana, saya tahu apa yang kamu lakukan memang tidak mudah. Saya tahu betul itu. Bapak yakin kalau saya orang yang tepat? Saya yakin. Isyana, begitu kamu sampai di sana,
ada satu hal yang kamu harus ingat. Bahwa keluarga saya bukan keluarga yang normal. Afgan tipikal orang yang jarang berbicara. Dia sangat tertutup. Dia sangat sulit untuk percaya dengan orang lain. Kenapa Bapak nggak langsung ngomong saja sama orangnya? Karena dia nggak akan percaya sama saya. Iya, tapi kan dia saudara Bapak. Justru itu, Shana. Karena kami saudaraan, dia nggak akan percaya sama saya. Sebagai adik, saya tahu bahwa Afgan menyayangi saya. Saya bisa merasakan itu. Walaupun kami jarang berbicara, tapi memang itulah sifat kami. Suatu saat nanti kalau kamu ketemu dengan dia, pelan-pelan kamu akan mengerti kenapa saya melakukan ini semua. Bapak melakukan banyak hal untuk masalah ini. Kenapa, Pak? Isyana, bukankah kamu akan melakukan hal yang sama untuk keluarga kamu? Selama ini, kamu sudah menghabiskan hampir seluruh waktu hidup kamu untuk mencari ibu kamu. Walaupun hingga detik ini kamu belum pernah sama sekali bertemu dengan ibu kamu. Tapi kamu akan terus mencarinya kan? Bahkan jika ke depannya, kamu juga nggak akan bertemu dengan ibumu. Kamu akan tetap melakukan hal yang sama kan? Kamu akan terus mencari ibumu. Karena ibumu adalah keluargamu. Dan begitulah cara kerja keluarga. Kita tidak harus selalu berbicara. Kita tidak harus selalu bertemu. Tapi dalam keadaan genting, kamu tahu apa yang harus kamu lakukan untuk mereka. Saya ngerti, Pak. Bagaimana? Sudah bisa diterima? Sudah.